Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini tepat cabai saya tepat berusia berapa hari ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari ya. 4 hari setelah tanam. Dimana kondisi cabai saya seperti ini. Seperti ini ya kondisinya ya. Cabai yang saya tanam ini populasi kurang lebih 1250 lah, anggap saja 1200-an seperti itu ya. Kondisinya seperti ini. Ini lagi dalam fase adaptasi ya, adaptasi dalam artian adaptasi setelah pindah tanam. Nah, kalau dilihat dari dekat, ini kondisinya seperti ini. Ini ya. Dimana kondisi seperti ini sebenarnya itu belum belum kedatangan hama ya, masih jarang banget yang kedatangan hama. Namun walaupun begitu bukan berarti kita tidak melakukan penyepraian. Alangkah baiknya tetap kita spray walaupun kondisinya masih bagus, masih aman dari hama. Itu dilakukan untuk pencegahan supaya meminimalisir kedatangan hama besok, seperti itu ya. Kondisinya seperti ini, itu juga, dan ini ada yang daunnya seperti ini karena terkena uap ya, uap dari panas mulsa, jadi daunnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini besok kalau semisal sudah sudah keluar daun-daun baru, ini akan rontok dan akan pulih dengan sendirinya, seperti itu ya. Kita lihat yang lain. Nah, di umur-umur segini, ini biasanya kita wajib ngecek. Siapa tahu ada beberapa tanaman yang mati karena belum kuat adaptasi di lahan. Yang notabene ada mulsanya, ini kan uapnya panas banget kalau siang. Jadi kadang-kadang ada yang di sini itu gosong, akhirnya layu dan patah seperti itu ya. Ketika menemukan seperti itu, langsung saja kita sulami, diganti dengan bibit yang baru seperti itu ya. Namun untuk penyulaman ya atau pergantian tanaman yang mati, alhamdulillah ini jarang ya. Kemarin saya melakukan pergantian tanaman yang mati itu sekitar 3 atau 5, saya lupa gitu. Ya, semoga saja tetap selamat ya. Dan sebenarnya ini tanaman saya, ini sebenarnya kekurangan air ya. Karena saya baru melakukan penyiraman itu pas proses pindah tanam. Setelah itu saya belum melakukan penyiraman lagi karena dengan kesibukan saya ya. Jadi ini belum saya lakukan penyiraman lagi, kemungkinan saya akan melakukan penyiraman besok. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian yang saya lakukan itu untuk mencegah tanaman cabai kita agar terbebas dari hama ya. Dan harapan terbebas dari hama, khususnya hama ulat dan kutu-kutuan, karena untuk di lingkungan saya ini sekarang wabah hama ulat itu lagi marak ya, lagi banyak petani yang mengeluh karena tanaman cabenya itu terkena ulat. Nggak cuma tanaman cabai, tapi tanaman-tanaman yang lain. Dan perlu dipahami juga karena kondisi cabai saya itu bersebelahan dengan tanaman jagung. Dan tanaman jagung itu terkena hama itu agak parah. Contohnya seperti ini. Tuh daunnya seperti itu. Itu karena hama ya. Jadi kita melakukan perlakuan supaya hama yang ada di tanaman jagung ini itu enggak mendekat ke
tanaman cabai saya. Apalagi tanaman cabai saya itu masih sangat relatif mudah, sangat mudah banget. Jadi kalau semisal terkena hama itu takutnya akan berdampak negatif ya, seperti itu ya. Dan selain tanaman jagung, tanaman cabai saya itu juga berdekatan dengan tanaman terong, di mana terong itu biasanya sarang untuk kutu kebul. Jadi sebelum kutu kebul itu menyerang tanaman saya akan melakukannya penyemprotan seperti itu ya. Penyemprotan untuk mencegah hama-hama supaya tidak datang ke lahan saya. Oke, untuk penyemprotan kali ini saya itu enggak menggunakan pestisida yang neko-neko. Saya hanya menggunakan satu jenis insektisida. Insektisida saya saja ya, enggak pakai fungisida, enggak pakai pupuk daun dan yang lain-lain, hanya insektisida. Untuk insektisida yang saya gunakan berada di sana. Namun sambil kita ke sana, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol merah di bawah dan like jika kalian menyukai video ini. Ya baik, jadi untuk penyampaian pertama ya, pada usia cabai itu 3 hari ya, karena saya tanam hari Minggu, sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang 4 hari ya. Pada usia 4 hari saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil. Dengan bahan aktif metomil ya, dengan merek dagang itu Dangke. Kalian bisa menggunakan merek dagang apa saja ya. Kebetulan saya menggunakan Dangke. Mungkin kalian bisa menggunakan merek dagang lain seperti Planet, terus Dangke ya salah satunya, Mangki, dan yang lain-lain seperti itu ya. Nah, untuk kenapa saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil, karena ini untuk melakukan pencegahan ya, khususnya untuk melakukan pencegahan ulat dan kutu-kutuan. Nah, walaupun dalam kemasan itu tertera hanya untuk digunakan hama sasarannya itu ulat, tapi pada kenyataan di lapangan itu untuk kutu-kutuan pun bisa teratasi dengan menggunakan insektisida ini. Nah, insektisida ini itu merupakan insektisida sistemik racun kontak ya, dan lambung berwarna putih berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa sawit. Nah, ini di sini karena kondisinya lagi ada wabah serangan ulat ya, jadi saya menggunakan insektisida Dangke untuk melakukan penyemprotan pertama kali ya, menggunakan insektisida metomil. Mungkin bagi kalian yang sudah biasa merawat cabai, bisa kasih tahu ke teman-teman kalian, kasih tahu di kolom komentar ya, tulis kalian menggunakan insektisida apa, supaya bisa untuk masukan buat teman-teman yang lain yang baru belajar bertanam cabai. Oke, untuk penyemprotan kali ini, karena ini kondisi tanamannya itu masih kecil ya, baru berumur 4 hari, jadi dosisnya nggak banyak-banyak ya. Untuk penyemprotan kali ini saya akan menggunakan dosis ya, untuk insektisida ini itu 1 sendok makan, tapi nggak penuh ya. Dosisnya segini saja. Bentar. Satu sendok makan tapi nggak penuh. Ya, segini saja cukup untuk dosisnya. Dan untuk penyemprotan pertama kali saya nggak menggunakan obat lain ya, saya hanya menggunakan insektisida Dangke ini. Kita aduk-aduk. Pastikan larut sempurna. Paling untuk penyemprotan berikutnya baru saya akan kasih tambahan ya, pestisida tambahan mungkin dari fungisida dan pupuk daun untuk fase vegetatif. Seperti itu ya. Ini sudah saya larutkan dan saya akan memasukkan ke tangki dan langsung melakukan penyemprotan.